Pernahkah Anda bertanya-tanya, sejauh mana realitas di sekitar Anda hanyalah konsekuensi dari peristiwa eksternal? Bagaimana jika segala sesuatu yang Anda lihat, rasakan, dan alami sebenarnya merupakan perpanjangan langsung dari apa yang Anda ciptakan di dalam diri Anda sendiri? Perspektif ini mungkin terdengar menarik bahkan misterius, tetapi kenyataannya adalah bahwa alam semesta beroperasi pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada yang terungkap dalam persepsi sehari-hari kita. Ketika kita menjelajahi bidang kesadaran dan ketidaksadaran yang luas, kita mulai menyadari bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap atau tidak berubah. Seperti yang sering saya ingatkan, dunia fisik, meskipun tampak padat, sebenarnya dibentuk oleh kekuatan tak kasat mata, yang merespons langsung terhadap getaran yang Anda pancarkan, pikiran, emosi, dan niat Anda. Sains telah menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu di sekitar kita terdiri dari energi. Dan energi itu mengatur dirinya dalam pola-pola yang dapat dipengaruhi. Yang sering tidak disadari banyak orang adalah bahwa pola-pola ini merespons apa yang terjadi di dalam diri Anda. Tetapi pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda benar-benar mengendalikan penciptaan ini? Adakah cara untuk secara sadar membentuk dunia di sekitar Anda? Pada saat ini, Anda sedang memengaruhi alam semesta di sekitar Anda. Apakah Anda menyadarinya atau tidak? Setiap pikiran, setiap emosi, dan setiap niat yang muncul dalam pikiran Anda tidak hanya memengaruhi cara Anda memandang dunia, tetapi secara harfiah mengubah apa yang Anda alami. Pertanyaan utama bukanlah apakah Anda menciptakan realitas Anda, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Gagasan menjadi penonton pasif yang hanya menyaksikan kehidupan terungkap akan runtuh ketika kita memahami bahwa segala sesuatu bersifat lentur dan mengalir. Alam semesta bukanlah entitas kaku yang jauh, melainkan terhubung dengan Anda dalam cara-cara yang bahkan fisika modern masih berusaha untuk sepenuhnya pahami. Kunci untuk mengakses kekuatan kreatif ini terletak di dalam diri Anda, di ruang halus antara pikiran dan emosi Anda. Jadi hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Anda dapat membangkitkan kemampuan bawaan ini, bagaimana Anda bisa berhenti menjadi sekadar pengamat, dan menjadi pencipta aktif dari realitas Anda sendiri. Ada rahasia-rahasia kuno yang tersembunyi dalam relung-relung pikiran manusia, dan di kedalaman bidang kuantum yang kini mulai muncul. Dengan pengetahuan ini, Anda tidak hanya akan memahami dunia di sekitar Anda, tetapi juga mentransformasikannya. Dengan pemikiran ini, saya bertanya, sejauh mana Anda bersedia melangkah untuk mengakses kapasitas ini? Apakah Anda siap untuk menjelajahi misteri alam semesta batin Anda, dan menemukan bagaimana niat Anda membentuk jalinan realitas? Jawabannya, meskipun sederhana, membuka pintu menuju cara hidup baru, kehidupan di mana Anda dan hanya Anda menjadi arsitek dari pengalaman Anda sendiri. Jika kita melihat melampaui permukaan dunia fisik, apa yang kita temukan adalah alam semesta energi, di mana segala sesuatu saling terhubung oleh pola getaran tak kasat mata. Sains, terutama fisika kuantum, telah mengungkapkan kepada kita alam semesta yang sangat berbeda dari yang kita persepsi melalui indera kita. Alih-alih sesuatu yang statis dan tidak berubah, dunia di sekitar kita terdiri dari medan kemungkinan tak terbatas, di mana materi dibentuk oleh energi batin yang menopangnya. Pada awal abad ke-20, fisikawan Max Planck, yang dianggap sebagai bapak fisika kuantum, membuat penemuan mendalam. Materi pada level paling dasar terdiri dari paket-paket energi yang disebutnya kuanta. Kuanta-kuanta ini membentuk apa yang kini kita pahami sebagai medan kuantum. Sebuah ruang di mana segala sesuatu saling terhubung dan di mana pengamat memainkan peran penting dalam perilaku energi ini. Max Planck menyarankan bahwa bukan hanya tindakan mengamati yang memengaruhi realitas, tetapi juga bagaimana kita mengamatinya. Hal ini sangat selaras dengan apa yang sering kita diskusikan. Pikiran dan emosi kita memiliki dampak langsung pada medan di sekitar kita. Albert Einstein, meskipun skeptis terhadap beberapa implikasi mekanika kuantum, memberikan kunci berharga untuk memahami realitas. Dalam salah satu kutipannya yang paling terkenal, ia berkata, "Segala sesuatu adalah energi, dan itulah semua yang ada."
Cocokkan frekuensi dari realitas yang Anda inginkan, dan Anda tidak bisa tidak mendapatkan realitas itu. Meskipun terdengar misterius, sains di balik prinsip ini sangat jelas. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai, bukan hanya proses internal yang terisolasi. Mereka memiliki kekuatan untuk secara langsung memengaruhi struktur alam semesta. Medan kuantum merespons getaran kita, dan getaran itu dibentuk oleh emosi dan pikiran kita. Bayangkan alam semesta sebagai jaringan energi yang luas, di mana setiap pikiran dan emosi yang Anda pancarkan menciptakan riak. Riak-riak atau frekuensi ini tidak tetap terisolasi. Mereka terhubung, bertabrakan, dan beresonansi dengan frekuensi lain di medan kuantum. Inilah mengapa sering dikatakan, Anda menarik apa yang Anda getarkan. Ini bukan hanya metafora puitis, tetapi juga cerminan dari sifat alam semesta yang penuh energi. Ketika kita selaras dengan frekuensi emosional tertentu, kita memancarkan getaran yang beresonansi dengan emosi tersebut di medan kuantum. Akibatnya, alam semesta mengatur ulang partikel energi untuk mencerminkan frekuensi baru ini. Dengan kata lain, apa yang kita getarkan secara internal, terwujud secara eksternal. Tetapi jika segala sesuatu di sekitar kita terus mengalir, bagaimana kita dapat mengendalikan penciptaan sadar ini? Jawabannya terletak pada fokus yang disengaja. Medan kuantum, yang merupakan jaringan kemungkinan tak terbatas, merespons kejelasan dari niat kita. Ketika pikiran kita tersebar atau emosi kita bertentangan, kita menciptakan getaran yang membingungkan, mengirimkan sinyal campuran ke alam semesta. Namun, saat Anda mengarahkan pikiran dan emosi Anda dengan kejelasan dan konsistensi, medan kuantum merespons dengan presisi yang sama. Gagasan bahwa pengamat memengaruhi yang diamati, bukan hanya sebuah konsep filosofis, tetapi juga prinsip ilmiah. Eksperimen seperti double slit eksperimen yang terkenal, menunjukkan bahwa keberadaan seorang pengamat saja dapat mengubah perilaku partikel cahaya. Artinya, tindakan mengamati atau memusatkan perhatian, mengubah potensi yang tak terlihat menjadi realitas yang terlihat. Kemampuan untuk membentuk realitas, tidak hanya terletak pada tindakan besar atau niat luhur, tetapi juga pada pikiran dan emosi kecil sehari-hari, yang ketika disesuaikan dengan frekuensi yang tepat, menciptakan dampak yang mendalam. Pada saat inilah kita menyadari bahwa, alam semesta selalu mendengarkan, selalu merespons getaran kita, dan bahwa penciptaan sadar dimulai dengan pilihan setiap pikiran dan emosi yang kita pancarkan. Memahami sains di balik penciptaan sadar berarti menyadari bahwa kita bukanlah korban dari keadaan. Sebaliknya, kita adalah peserta aktif dalam proses ini, dengan pikiran dan hati kita sebagai instrumen yang menyelaraskan realitas yang ingin kita jalani. Jika pikiran menciptakan fondasi realitas yang kita huni, emosi memberikan bentuk dan warna pada konstruksi itu. Emosi bukan hanya reaksi terhadap dunia di sekitar kita, tetapi sebenarnya adalah sinyal getaran yang kuat, sebuah bahasa universal yang menghubungkan kita langsung ke medan kuantum. Setiap emosi membawa frekuensi unik, sebuah tanda energi yang bergetar melalui medan kuantum, menyampaikan keadaan kesadaran kita ke alam semesta. Ilmu modern telah menunjukkan bahwa emosi memiliki dampak langsung pada tubuh fisik kita, tetapi banyak yang belum menyadari bahwa dampak ini melampaui apa yang kita rasakan secara internal. Ketika Anda merasakan emosi seperti sukacita, rasa syukur, atau harapan, Anda memancarkan frekuensi getaran tinggi yang selaras dengan pola energi serupa di alam semesta. Ini berarti bahwa, dengan benar-benar merasakan rasa syukur, Anda menyelaraskan diri Anda dengan energi kelimpahan. Dan dengan merasakan cinta, Anda menarik pengalaman yang mencerminkan getaran harmoni dan koneksi tersebut. Namun, apa artinya ini dalam konteks penciptaan sadar? Jika segala sesuatu di alam semesta terbuat dari energi, maka emosi kita, yang juga merupakan bentuk energi, berfungsi sebagai kompas getaran, menunjukkan jalan yang akan diikuti oleh realitas kita. Setiap emosi yang Anda rasakan, mengirimkan sinyal. Sebuah gelombang yang berinteraksi dengan medan kuantum.
Sinyal-sinyal ini seperti pesan berkode yang dipahami oleh alam semesta. Sebagai tanggapan, alam semesta mencerminkan kembali pengalaman, keadaan, dan orang-orang yang selaras dengan frekuensi emosional tersebut. Proses ini tidak didasarkan pada penilaian tentang baik atau buruk. Alam semesta tidak mengklasifikasikan emosi Anda sebagai positif atau negatif. Ia hanya merespons apa yang Anda getarkan. Jadi, jika emosi Anda selaras dengan frekuensi ketakutan atau kelangkaan, Anda menarik pengalaman yang beresonansi dengan frekuensi tersebut. Ini bukanlah masalah moral, tetapi fisika getaran murni. Apa yang Anda pancarkan, itulah yang Anda terima. Pikirkan sejenak tentang saat-saat ketika Anda merasa sangat bersyukur tanpa alasan yang jelas. Perasaan syukur murni itu, tanpa ekspektasi, menciptakan peningkatan getaran secara instan. Ini bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih untuk hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup Anda, tetapi tentang hidup dalam keadaan syukur seolah-olah segalanya sudah selaras, bahkan sebelum hal itu terwujud di ranah fisik. Alam semesta, dengan kecerdasan tak terbatasnya, merespons ini dengan membuka pintu dan menyelaraskan keadaan yang memberi Anda lebih banyak alasan untuk bersyukur. Bukan karena baik untuk bersyukur, tetapi karena rasa syukur itu sendiri bergetar pada frekuensi tinggi, menarik lebih banyak pengalaman yang bergetar serupa. Emosi harapan misalnya, bukan hanya perasaan samar bahwa sesuatu yang baik mungkin terjadi. Harapan adalah kekuatan kreatif itu sendiri, yang menggerakkan energi menuju kemungkinan baru. Ketika Anda benar-benar merasa berharap, Anda secara harfiah menciptakan ruang di medan kuantum untuk peluang baru muncul. Karena getaran Anda selaras dengan gagasan potensi dan ekspansi. Demikian pula, sukacita menciptakan medan magnetis yang menarik pengalaman yang terang, harmonis, dan lancar. Namun, emosi tidak perlu terbatas pada momen-momen besar atau euforia. Seringkali, dalam momen ketenangan, seperti rasa damai batin yang tenang, perubahan paling mendalam mulai terwujud. Kedamaian adalah emosi yang menstabilkan pikiran dan hati, memungkinkan medan kuantum mengatur ulang energi dengan cara yang harmonis, jauh dari turbulensi internal. Jika kita mulai memahami bahwa emosi kita lebih dari sekadar respons terhadap peristiwa kehidupan, tetapi sebenarnya adalah alat penciptaan yang kuat, kita dapat mulai menggunakannya secara sengaja. Ini berarti, alih-alih membiarkan dunia luar menentukan bagaimana Anda harus merasa, Anda dapat secara sadar memilih emosi yang ingin Anda getarkan, mengetahui bahwa emosi tersebut akan membentuk realitas Anda. Sekarang kita memahami pentingnya emosi sebagai bahasa yang menghubungkan kita dengan medan kuantum. Pertanyaan yang secara alami muncul adalah, bagaimana kita dapat menyelaraskan emosi ini secara praktis dan sadar? Salah satu cara paling efektif untuk menyelaraskan emosi dan pikiran kita dengan medan kuantum adalah melalui apa yang disebut pemetaan emosi. Teknik sederhana namun kuat ini melibatkan pengenalan secara sadar emosi dominan yang Anda rasakan pada saat tertentu sepanjang hari. Seringkali kita menjalani hari-hari dengan larut dalam serangkaian perasaan tanpa benar-benar berhenti untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menyelaraskan emosi Anda adalah menyadarinya. Luangkan waktu dalam sehari, bisa di pagi hari atau sebelum tidur, untuk merenungkan emosi yang Anda alami dalam beberapa jam terakhir. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa emosi dominan yang saya rasakan hari ini? Mungkin itu adalah frustrasi, kecemasan, kebahagiaan, atau rasa syukur. Tujuan dari langkah ini bukan untuk menghakimi emosi, tetapi untuk mengenalinya. Hal ini memungkinkan Anda mulai mengambil kendali atas keadaan emosional Anda, daripada dikuasai olehnya. Setelah Anda mengidentifikasi emosi dominan tersebut, visualisasikanlah sebagai energi yang mengalir melalui tubuh Anda. Bayangkan emosi ini bergerak melalui setiap sel, setiap serat tubuh Anda. Jika itu adalah emosi yang ingin Anda ubah seperti ketakutan atau kemarahan, bayangkan energi tersebut perlahan larut dan digantikan oleh emosi dengan frekuensi yang lebih tinggi, seperti ketenangan atau harapan. Tindakan sederhana berupa visualisasi dan kesadaran ini, mulai mengatur ulang getaran internal Anda, menciptakan lingkungan ideal,
agar bidang kuantum merespons frekuensi baru ini. Metode lain yang sangat penting dalam penyelarasan emosi adalah meditasi sadar. Meditasi bukan sekadar praktik relaksasi, melainkan alat yang ampuh untuk menyetel getaran Anda ke energi yang ingin Anda manifestasikan. Ketika kita bermeditasi, terutama dengan niat, kita memasuki keadaan kehadiran penuh, di mana kebisingan dunia luar memudar, dan kita dapat mengakses ruang batin tempat penciptaan sejati terjadi. Praktik meditasi sadar melibatkan lebih dari sekadar menenangkan pikiran. Ini membutuhkan Anda untuk membawa niat yang jelas ke dalam kesadaran Anda. Saat Anda duduk dalam keheningan, mulailah fokus pada napas Anda. Rasakan udara yang bergerak masuk dan keluar dari tubuh Anda, dan biarkan setiap tarikan serta hembusan napas menjadi jangkar ke saat ini. Setelah Anda mencapai keadaan relaksasi, bawalah ke dalam pikiran Anda emosi yang ingin Anda kembangkan, seperti rasa syukur, cinta, atau kedamaian. Rasakan emosi tersebut, seolah-olah itu sudah hadir dalam hidup Anda. Biarkan ia tumbuh dan meluas dalam hati Anda. Inilah kuncinya, rasakan sebelum Anda melihat. Bidang kuantum merespons getaran emosional Anda, bukan kata-kata atau niat yang dangkal. Semakin dalam Anda merasakan emosi tersebut, semakin cepat energi di sekitar Anda mulai mengatur ulang untuk mencerminkan getaran baru itu. Metode praktis lainnya adalah apa yang disebut pernapasan sadar. Praktik sederhana namun transformatif ini melibatkan fokus perhatian Anda pada tindakan bernapas, tetapi dengan tujuan menyelaraskan getaran internal Anda. Saat Anda menarik napas, bayangkan Anda menyerap energi dengan frekuensi tinggi, seperti cahaya atau kedamaian. Saat Anda menghembuskan napas, visualisasikan pelepasan emosi berfrekuensi rendah seperti stres atau kecemasan. Setiap napas menjadi tindakan sadar harmonisasi getaran, menyetel tubuh dan pikiran Anda ke aliran energi alam semesta. Bagi mereka yang ingin memasukkan praktik yang lebih terhubung dengan lingkungan luar, berinteraksi dengan alam, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyelaraskan emosi. Tindakan sederhana seperti berjalan tanpa alas kaki di atas rumput, atau merasakan hangatnya sinar matahari di kulit Anda, membantu menyetel energi Anda ke frekuensi alami bumi yang harmonis dan seimbang. Bumi itu sendiri memiliki resonansi getaran yang membantu kita mengkalibrasi ulang energi kita sendiri, membawa rasa stabilitas dan koneksi. Saat kita melatih teknik-teknik untuk menyelaraskan emosi dan niat dengan bidang kuantum, kita mulai memperhatikan fenomena alami yang hampir tak terelakkan, terciptanya ruang batin keheningan dan kejernihan. Ruang ini, yang dicapai melalui praktik meditasi sadar yang berkelanjutan, bukan hanya tempat perlindungan ketenangan, tetapi juga pintu akses langsung ke bidang kemungkinan tak terbatas. Ketika pikiran menjadi tenang dan emosi selaras, kita membuka pintu untuk interaksi yang mendalam, dengan kekuatan tak terlihat dari alam semesta. Meditasi, dalam konteks ini menjadi kunci paling kuat untuk menyetel diri ke aliran energi bidang kuantum. Ia menjadi jembatan antara dunia batin kita dan berbagai kemungkinan yang menanti kita. Ketika kita memasuki keadaan kehadiran penuh ini, serangkaian respons mulai muncul dari alam semesta, respons yang terwujud dalam cara-cara yang tidak terduga, dan seringkali mengejutkan. Respons-respons ini hadir dalam bentuk sinkronisitas, tanda-tanda kecil, dan peristiwa yang menunjukkan bahwa getaran internal kita mulai membentuk realitas eksternal kita. Sinkronisitas terjadi ketika peristiwa yang tampaknya tidak saling terkait datang bersama dalam cara yang bermakna, menciptakan pola yang menunjukkan adanya sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Mungkin Anda pernah memikirkan seseorang, dan tak lama kemudian, orang tersebut muncul secara tak terduga dalam hidup Anda. Atau, mungkin Anda menemukan jawaban atas pertanyaan penting dengan cara yang benar-benar tidak terduga. Peristiwa-peristiwa ini, meskipun terlihat acak, adalah manifestasi dari bidang kuantum yang merespons niat dan getaran Anda. Kebetulan-kebetulan bermakna ini sebenarnya seperti umpan balik dari alam semesta, cara untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda getarkan secara internal, tercermin secara eksternal. Sinkronisitas berfungsi sebagai tanda bahwa Anda berada dalam resonansi dengan aliran universal.
Semakin selaras Anda dengan aliran ini, semakin sering peristiwa-peristiwa ini muncul, membimbing Anda seperti mercusuar kecil di jalan penciptaan sadar. Mengenali dan menghargai sinkronisitas ini sangat penting, karena mereka memperkuat hubungan Anda dengan bidang kuantum. Dengan menyadari bahwa tanda-tanda ini adalah respons langsung terhadap getaran Anda mulai mempercayai proses penciptaan sadar lebih dalam, mengetahui bahwa alam semesta selalu berinteraksi dengan Anda, membentuk keadaan untuk selaras dengan niat Anda. Jadi, lain kali ketika sinkronisitas muncul dalam hidup Anda, lihatlah itu sebagai pengingat bahwa Anda sedang secara sadar menciptakan realitas Anda. Peristiwa-peristiwa ini bukanlah kebetulan belaka. Mereka adalah bukti nyata bahwa bidang kuantum sedang merespons apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan pancarkan. Dengan pemahaman ini, Anda mungkin merasa terinspirasi untuk terus mengembangkan getaran yang ingin Anda manifestasikan. Mengetahui bahwa alam semesta, dengan kebijaksanaan tak terbatasnya, selalu mendengarkan dan merespons. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika pesan ini selaras dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan bergabung dengan channel ini. Bagikan video ini dengan orang lain, agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung bersama saya. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda, dan sampai jumpa. Salam.